Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Channel ini membahas tentang TV series, movie, dan juga anime. Kebetulan hari ini saya telah menyelesaikan menonton Arcane, yang mana saya tidak berharap terlalu banyak terhadap series ini. Namun setelah saya menonton, saya dibuat sangat takjub dengan cerita dari series ini. Pertama saya mendengar dari teman saya, dan kemudian saya melihat trailernya. Saya tidak berharap ceritanya akan sebagus ini. Dan ternyata ekspektasi saya benar-benar di luar dugaan, karena saya tidak berekspektasi seperti ini. Dan setelah saya menontonnya, yaitu ceritanya itu sangat luar biasa. Mulai dari visual animasinya, dari musiknya, kemudian dari actionnya, dan pengembangan karakternya sangat-sangat bagus. Arcane ini menceritakan tentang dua saudari perempuan, yaitu Pai dan Powder, yang nantinya akan menjadi Jing. Mereka ini terlibat peperangan atau pemberontakan kota bawah dan kota atas, yang mana kota bawah ini ingin kebebasan, yang dulunya itu dipimpin oleh Pender. Kemudian setelah lama kemudian Pender meninggal dan digantikan oleh Silco. Silco tentunya di sini kita lihat sebagai villain atau penjahat dari series tersebut. Namun villain di sini sangat-sangat bagus, yaitu kita diperlihatkan apa tujuannya, apa keinginannya, dan bagaimana pengembangan karakter ini dari tadinya tidak peduli terus, dan mungkin pengembangan setelah beberapa episode tersebut, ya kita diperlihatkan bagaimana tujuannya, bagaimana keinginannya, dan apa yang dirasakannya. Kita sebagai penonton itu mengerti bagaimana si penjahat itu menjadi jahat atau melakukan segala hal atau apapun untuk mencapai tujuannya. Kita juga diperlihatkan animasi yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Animasi di sini beda dari animasi yang lainnya, yaitu animasi di sini lebih memperlihatkan ekspresi dan gerak animasinya itu sangat-sangat halus, dan animasinya itu mempunyai bobot, sehingga saat kita diperlihatkan ada aksi atau ada sedang berjalan atau sedang lompat, si animasinya itu terasa memiliki berat badan. Itulah yang saya suka dari animasi tersebut. Kemudian dari soundtracknya atau dari lagunya, di series ini lagunya itu sangat-sangat bagus dan menurut saya sangat pas. Dan setiap lagu di sini itu khusus dibuat untuk Arcane katanya. Bukan lagu yang dibuat di luar series ini kemudian diterapkan di series ini. Jadi lagu di sini itu dibuat khusus untuk Arcane. Dan saya sangat-sangat menyukainya, semua lagunya. Kemudian adegan-adegan aksinya,
adegan aksinya itu di series ini sangat-sangat bagus, apalagi saat ada pertarungan. Yang saya sangat suka yaitu di sini itu saat adegan Pai dan Jess bertarung di episode 8, kemudian Eko melawan Jing. Menurut saya kedua adegan tersebut adalah favorit saya di series ini karena aksinya itu sangat bagus. Dan di dalam pertarungan tersebut, apalagi di pertarungan Eko melawan Jing, di sana itu kita melihat bagaimana bayangan mereka saat kecil, dan itu sangat-sangat mengharukan. Kemudian kita juga diperlihatkan Jace dan Fai melawan robot yang diberi Shimmer. Shimmer itu di sini adalah suatu kayak narkoba atau yang bisa meningkatkan kekuatan. Di episode 8 juga kita melihat pertarungan yang sangat bagus. Dan juga ada aksi pertarungan antara Pai melawan Sepika di episode 9. Itu juga sangat-sangat luar biasa. Kemudian voice aktornya. Di sini voice aktornya sangat-sangat bagus. Setiap voice aktor di sini memiliki karakter tersendiri dan terasa sangat pas. Dan saya sangat-sangat menyukainya. Kemudian dari pengembangan karakternya, dari episode pertama kita diperlihatkan bagaimana karakter tersebut masih diperkenalkan kepada penonton. Kemudian ada time jump di episode 4 dan kita diperlihatkan bagaimana mereka telah berkembang dan mereka tambah dewasa. Dan juga mereka itu mempunyai masalah-masalah mereka tersendiri. Terus di series Arcane ini, saya tidak menduga bahwa suatu video game akan bisa sebagus ini dibuat TV series. Mungkin karena dibuat TV series, kita bisa memiliki waktu untuk menceritakan bagaimana karakter tersebut. Dan itu sangat-sangat bagus bila mana mereka menceritakan lebih banyak. Tidak seperti di movie yang bisa menceritakannya itu hanya mungkin terbatas. Kalau TV series di sini menceritakan karakternya itu sangat-sangat komplit. Bahkan di Arcane ini kita diperlihatkan ada 3 bagian, yaitu bagian pertama pengenalan karakter dan mereka masih menurut saya masih diperkenalkan kepada penontonnya. Kemudian ada bagian 2 yaitu dari episode 4 sampai episode 7 di mana mereka ini sudah punya tujuan masing-masing. Seperti Pai mau menyelamatkan saudarinya, kemudian Caitlyn ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi enforcers, kemudian Jess yang ingin mengembangkan Hextech dan menjadikan Piltover sebagai kemajuan suatu kota yang maju. Dan itu kita diperlihatkan karakter itu punya tujuan itu sangat-sangat jelas.
Kemudian di bagian 3 ada di episode 7 sampai 9. Di sini kita diperlihatkan bagaimana karakter ini setelah beberapa lama mereka itu berubah dari yang tadinya lugu menjadi menyeramkan, atau dari tadinya misalkan powder yang tadinya lugu kemudian berubah menjadi Jing dan dia ingin balas dendam, yang mana Jing ini karakter yang sangat unik menurut saya. Dia hampir seperti Harley Quinn, cuman lebih berani gitu, lebih sangat sadis. Bisa sangat sadis. Dia tidak segan-segan untuk membunuh, dan dia dengan sangat mudah dipengaruhi oleh Silco, yaitu penjahat yang mana dia itu mengurus Jing dari kemungkinan dari saat usia 7 tahun sampai dia lumayan dewasa. Kemudian dia juga sangat berubah setelah dia dikasih shimmer atau disuntik dengan shimmer untuk menyelamatkan Jing dari ledakan yang dia buat karena dia bertarung dengan Echo. Kemudian kita juga diperlihatkan dia ingin menghancurkan Piltover pada akhirnya karena dia tidak sengaja membunuh Silco dan dia ingin meneruskan legasinya atau warisannya yang Silco itu membenci Piltover. Kemudian kita juga diperlihatkan banyak, dan di sini juga banyak kekerasannya. Kemudian kita diperlihatkan karakter yang seperti Victor, yang mana dia diperlihatkan kita itu seperti melihat Victor itu, wah dia itu pasti akan menjadi jahat. Tapi kemudian dia itu tidak terlalu jahat karena dia mengambil keputusannya itu memang salah. Cuman ada di mana dia itu sadar bahwa yang dia ambil itu salah. Dan itu sangat-sangat menakjubkan menurut saya. Itu pengembangan karakter yang sangat-sangat bagus. Kemudian kita juga diperlihatkan sebagai karakter seperti Jess, ada Mel. Kemudian kalau ada di sini juga ada karakter-karakter dari League of Legends. Kemudian ada karakter-karakter yang khusus dibuat untuk Arcane. Menurut saya kalau kalian yang menonton ini sudah memainkan gamenya yaitu League of Legends, mungkin kalian tahu karakter-karakter mana yang nantinya akan ada di League of Legends, dan tentunya kita berharap karakter-karakter tersebut tidak akan mati. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dari yang kita lihat dari season pertama ini, karakter tersebut belum mati. Ada karakter mati, tapi itu pun karakter yang khusus dibuat untuk Arcane. Seperti di episode 3. Dan kita juga diperlihatkan seperti Pai, dia itu karakter dari League of Legends. Namun menurut saya, karakter-karakter dari League of Legends ini belum menjadi karakter yang ada di League of Legends tersebut. Karena belum jadi apa yang seperti yang kita kenal di game tersebut.
Mungkin karakter satu-satunya yang ceritanya itu sudah komplit hanya Jing, yang mana dia itu sudah menjadi penjahat dari dunia League of Legends. Mungkin dia itu bukan jahat, cuman dia itu akan melakukan apapun demi kesenangannya. Kemudian kita juga diperlihatkan Pai, namun Pai ini di sini belum 100% jadi karakter League of Legends. Mungkin masih akan ada pengembangan di season 2-nya. Kemudian kita juga diperlihatkan Caitlyn, yang mana juga belum seperti di gamenya. Kemudian ada Victor yang belum seperti di gamenya, Heimerdinger, kemudian ada Echo, dan siapa lagi, Jace mungkin. Nah, tapi menurut yang saya tahu dari cerita Arcane tersebut, ada beberapa yang mungkin berbeda dari cerita yang ada di League of Legends tersebut. Yaitu yang saya tahu di League of Legends itu Stanwyck Paditli, kalau tidak salah namanya, yang ada patung yang di episode 4, dia itu masih hidup. Sedangkan di Arcane dia itu sudah meninggal. Atau mungkin dia masih hidup atau dianggap meninggal, saya tidak tahu. Yang jelas di lore League of Legends itu Stanwyck itu masih hidup. Dan mungkin sekian. Saya harap kita di season 2 ini akan mendapatkan lebih banyak karakter yang ada di kota bawah dan kota atas, yaitu di Zone dan Piltover. Karena masih banyak karakter-karakter yang atau champion-champion yang masih belum diperlihatkan kepada kita, baik itu yang sifatnya itu kayak penjahat, kemudian yang championnya itu yang seperti baik-baik, kita belum diperlihatkan semuanya. Dan saya berharap di season 2-nya juga kita akan diperlihatkan kota-kota lainnya. Kemudian saya juga berharap series kita menunggu season 2-nya itu tidak terlalu lama. Saya tidak habis pikir bagaimana suatu game, adaptasi game bisa sebagus ini. Saya berharap game-game yang lainnya juga bisa akan sebagus ini. Dan semoga season 2-nya tidak terlalu lama untuk dibuatnya. Yang jelas kita akan mendapatkan season 2-nya, namun tidak tahu kapan season 2-nya akan tayang. Mungkin sekian pendapat saya mengenai Arcane. Mohon bantuannya untuk subscribe dan like atau komen. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila mana ada perkataan-perkataan yang tidak mengenakan.